Shalom Sobat Samas, Sapaan Firman 18 Juli ini akan mengajar kita untuk mengenali kehadiran Allah. Mari membuka hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Allah yang selalu peduli dan mau hadir dalam hidup kami bersyukur atas kehadiran-Mu di saat-saat yang lalu. Ampuni jika kadang kami tidak mengenali atau menyadarinya. Kini kami tidak ingin kehilangan saat berharga yang telah Engkau siapkan melalui rencana kehadiran-Mu. Nyatakan tanda-tanda yang membuat kami mengenali dan meresponinya dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10-16. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Sobat Samas, seringkali kita baru merasakan arti kehadiran seseorang ketika dia sudah tidak ada lagi bersama kita. Selama ia masih bersama kita, mungkin kita tidak peduli. Namun pada saat dia diambil dari kita atau tidak lagi bersama kita, barulah kita menyesalinya. Pribadi yang satu dan lain mungkin datang dan pergi dalam kehidupan kita. Dan seiring waktu kita pun dapat melupakan atau melepasnya. Namun ada satu pribadi yang tidak boleh hilang dari hidup kita, yaitu Tuhan Allah. Dialah pencipta, penyelamat, sekaligus pemelihara hidup kita. Jika kita hidup tanpanya, kita tidak lagi memiliki panduan arah untuk melangkah. Kehilangan dirinya bukan hanya membawa kita kepada sebuah kesepian yang mendalam, namun sekaligus kepada kehilangan tujuan hidup, bahkan ketidakjelasan nilai dan makna hidup kita. Di balik bacaan hari ini, ada kisah Yakub yang biasanya menjadi kesayangan dan selalu di-backup oleh ibunya. Tiba-tiba dia harus berada dalam pelarian karena ketakutan terhadap ancaman Esau yang akan membunuhnya. Ribkah ibunya menyuruhnya untuk melarikan diri ke rumah Laban di Haran. Wikipedia mencatat jarak Beersheba ke Haran itu kurang lebih 720 km. Dalam kesendirian ia tertekan, keletihan, dan Yakub mengalami stres yang berat. Di tengah kondisi seperti ini Allah hadir dan menyatakan diri melalui sebuah mimpi. Mimpi itu membawanya melihat sebuah tangga yang tinggi menuju ke surga, di mana malaikat Tuhan naik turun di sana. Di sanalah Allah menyatakan dirinya dan membuat perjanjian dengan Yakub. Allah menjanjikan tanah, keturunan, dan berkat kepada seluruh bumi karena Yakub. Kemana Yakub pergi, Allah tidak akan meninggalkannya. Bahkan ia berjanji untuk membawa Yakub kembali kepada kaum keluarganya. Mimpi ini kemudian menguatkan Yakub.
yang lalu membuat tugu peringatan serta menamai tempat itu Betel. Bagaimana Yakub bisa meyakini peristiwa itu sebagai pernyataan kehadiran Allah? Jawabnya adalah karena Yakub menemukan kebenaran-kebenaran, korelasi antara apa yang pernah dia dapatkan dari Allah dalam peristiwa itu. Ada beberapa hal yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Yang pertama adalah Allah hadir dan menyatakan diri sebagai pribadi yang telah dikenal oleh Yakub. Di ayat 13 dikatakan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Allah bukan hadir sebagai pribadi yang asing yang sama sekali belum dikenal oleh Yakub, melainkan sebagai pribadi yang selama ini dikenalnya melalui orang tuanya serta ajaran-ajaran yang diberikan kepadanya. Allah tidak mungkin hadir di dalam diri kita sebagai satu pribadi yang sama sekali belum pernah kita kenali. Sehingga ketika dia datang dalam hidup kita, maka kita sama sekali tidak mengenalinya. Kita bisa mengabaikannya. Yang terjadi adalah Allah sudah mengenalkan diri sebagai satu pribadi yang sesungguhnya kita kenal, namun kita tetap mengabaikannya. Yang kedua, Allah berjanji akan melindungi Yakub. Di ayat 15 dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Sobat Samas, Yakub sedang berada di dalam pelarian. Tidak ada yang dapat menjamin keselamatannya dari ancaman Esau maupun orang-orangnya. Dan di ayat 15 ini Allah berjanji akan menyertai Yakub kemanapun ia pergi. Allah berjanji akan melakukan segala yang telah dijanjikannya kepada Yakub. Ini merupakan salah satu yang Allah tunjukkan kepada Yakub bahwa dialah yang hadir karena dia berjanji untuk melindunginya. Yang ketiga, Allah berjanji memberikan keturunan bagi Yakub. Di ayat ke-14 kita membaca, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dalam pelarian itu, Yakub belum menikah. Jika janji Allah ini digenapi, maka ia akan hidup sampai dia menikah, lalu punya keturunan. Itu berarti Tuhan bukan hanya menjamin keselamatan hidupnya dalam waktu singkat atau pada saat dia single, namun sampai nanti dia memiliki keturunan, bahkan keturunan yang seperti debu banyaknya. Luar biasa apa yang Allah janjikan kepada Yakub. Dan sungguh kehadiran Allah itu punya arti penting. Kalau dia hadir, dia juga menyatakan sesuatu yang memberkati kita. Hal yang keempat, hal yang terakhir, Allah berjanji untuk memberikan tanah tersebut bagi Yakub. Di ayat 13b kita melihat, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Janji Allah kepada Yakub ini selaras dengan janji Allah kepada Abraham. Dari janji tersebut, Yakub diyakinkan bahwa apa yang pernah dia dengar pada waktu yang lalu tentang janji Allah kepada Abraham sekarang akan digenapi di dalam kehidupannya, yaitu ia akan mendapatkan tanah atau tempat itu. Sobat Samas, setelah yakin akan kehadiran Allah, maka bagian penting dari Yakub adalah meresponnya dengan sepenuh hati. Dari ayat 16 kita melihat pengakuannya setelah menyadari akan kehadiran Allah ini. Dia kemudian mengatakan, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Maka besok paginya Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu. Menuangkan minyak ke atasnya, kemudian ia menamai tempat itu Betel. Sobat Samas, tidak semua orang dapat menyadari kehadiran Allah. Bahkan setelah menyadarinya, dia tidak berbuat apa-apa. Ada pula orang yang tetap meragukan, bahkan menolaknya karena tidak percaya itu adalah kehadiran Allah.
Sungguh amat disayangkan jika itu terjadi. Lalu bagaimana dengan Anda? Jangan biarkan kehadiran Allah menjadi sia-sia karena kita tidak sungguh-sungguh mengenalinya. Kita tidak meresponnya dengan baik. Sebaliknya, jika kita merasakan kehadiran Allah itu, mengenalinya dengan baik, maka Allah akan menjadikan itu sebagai satu titik balik dalam kehidupan kita. Titik balik pertobatan kita atau titik balik keberhasilan kita. Karena hal besar yang Allah rencanakan akan segera terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita bersama berdoa supaya Allah menggenapi dan Allah hadir dalam diri kita. Dua hal ini akan menjadi sesuatu yang penting yang akan mengubah hidup kita. Ya Allah, berikanlah kepekaan dan ketajaman hati agar kami dapat mengenali kehadiran-Mu. Beri kami hikmat agar dapat memahami rencana-Mu dalam hidup kami. Jangan biarkan kebodohan atau kekerasan hati kami menghalanginya. Sebaliknya beri kami kerendahan hati untuk bekerja sama, hingga tak satu pun rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.